Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kita melanjutkan pewarisan sifat part kedua. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini pada part kedua kita akan membahas tentang persilangan. Jadi, di materi sebelumnya kita tahu persilangan di tingkat SMP kita bagi jadi dua ya, yaitu monohibrid dan dihibrid. Monohibrid ini persilangan dengan satu sifat berbeda, sementara dihibrid dengan dua sifat yang berbeda. Jadi mono 1, di 2. Oke, kita langsung aja ke contoh monohibrid. Oke, pada monohibrid, monohibrid ini dibagi lagi jadi dua. Jadi pada persilangan monohibrid, ada yang pertama adalah antara gen dominan dengan gen resesif. Oke, nah ini contohnya. Persilangan antara tanaman bunga mawar merah, M besar, dengan tanaman mawar putih, M kecil, ternyata semua keturunannya adalah berbunga merah, M besar, M kecil. Oke, jadi dari sini kita tahu ya, sebelumnya kan kita sudah belajar gen dominan itu dilambangkan dengan sepasang huruf yang ditulis dalam huruf besar atau kapital. Jadi ini adalah dominan. Sementara lawannya dominan adalah resesif, ditulis dalam huruf kecil dua-duanya. Jadi yang putih ini resesif. Nah, ketika gen dominan disilangkan dengan gen resesif, katanya ternyata keturunannya berbunga merah, M besar, M kecil. Satu huruf besar, satu huruf kecil seperti ini, berarti ini heterozigot ya. Oke. Maka bagaimana rasio genotip dan fenotip F2? Oke, dia mintanya F2 jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Oke, jadi langkah pertama kita tentukan dulu parentalnya, yaitu fenotip parentalnya sifatnya adalah merah dengan putih ya. Jadi karena satu sifat, nah sifatnya ini adalah warna pada bunga, yaitu merah putih. Oke, kemudian itu fenotipnya, genotipnya dilambangkan dengan lambang huruf seperti ini. Nah, kalau di sini di soalnya dia sudah ngasih tahu ya, jadi kita tinggal salin aja. Yang merah adalah M besar, yang putih adalah M kecil. Kalaupun nggak tahu, kamu boleh tentukan kemarin dari awal huruf di sini ya. Oke, jadi ini M besar, maka di sini harus ngikutin, berarti dia huruf kecilnya dengan huruf yang sama yaitu M. Jadi nggak bisa kamu tulis di sini M besar, terus di sini P kecil, itu nggak bisa ya. Harus sepasang sama. Kemudian gametnya, oke, ini sesuai dengan hukum Mendel yang pertama, yaitu hukum segregasi, bahwa pada pembentukan gamet kemarin ya, alelnya itu akan terpisah, gitu kan. Nah, ini kan alel nih. M besar, maka dia akan terpisah. Karena ini sama, maka ini kita tulis satu aja boleh, M besar. Kalau nanti ini beda, kita harus tulis pemisahannya, ya. Ini juga M kecil sama, jadi kita tulis satu aja boleh, M kecil aja. Oke. Maka ini adalah gamet atau sel kelamin dari P1, parental pertama. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita silangkan, ya. Kita silangkan begini hasilnya adalah tinggal langsung ditulis aja, disalin. Ini kan huruf M besar, maka kita tulis di sini M besar, yang ini M kecil. Maka didapatlah F1 M besar M kecil, sesuai ya dengan keterangan di sini. Keturunannya adalah berbunga merah M besar M kecil. Betul kan? Sama. Oke. Kemudian itu genotip. Nah, fenotipnya kemarin kan kita udah membedakan genotip dengan fenotip. Jadi kalau genotip ditulis dengan lambang huruf seperti ini, kalau fenotip adalah sifatnya. Jadi dalam bentuk kata-kata begini ya. Oke, tadi sempat dijelasin karena yang ini huruf besar, belakangnya huruf kecil, berarti dia warnanya adalah merah heterozigot. Kenapa warna merah? Kenapa sih nggak putih? Misalnya putih heterozigot gitu. Karena tadi ya, waktu kita belajar di materi sebelumnya, sifat yang dominan itu akan menutupi sifat yang resesif. Jadi karena ini huruf besar, dia dominan, maka yang terbaca atau yang tampil adalah si merahnya. Oke, gitu ya.
Tuh, tapi dia membawa gen resesif si putih. Makanya disebutnya merah heterozigot. Oke. Nah, di soal berikutnya dia bilang jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi F1 kan ini, M besar M kecil. Nah, ini disilangkan dengan sesamanya berarti dengan gen yang sama. Gitu ya, dengan M besar M kecil juga. Artinya, P2-nya adalah M besar M kecil ya, dan M besar M kecil. Jadi baik jantan maupun betinanya, karena di sini tumbuhan ya. Nah, ini adalah M besar M kecil. Di sini juga M besar M kecil karena dengan sesamanya gitu. Jadi gennya sama maksudnya. Oke? Nah, udah dapet. Nah, kemudian kita cari gametnya. Ini kan gametnya tadi sesuai hukum Mendel yang pertama ya. Dia akan melakukan pemisahan secara bebas. Nah, kalau ini hurufnya sama, ini kan hurufnya yang satu besar, satu kecil. Maka gametnya menjadi dipisahkan satu-satu ya. Jadi ini M besar, yang satu lagi di sini M kecil. Tuh, kita tulis. Yang ini juga yang betina, yaitu M besar di sini, satu lagi M kecil di sini. Oke, jadi baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina punya gamet yang sama, yaitu satu M besar di sini, satu M kecil. Nah, kemudian ketika disilangkan, maka kita buat dalam bentuk tabel ya. F2 yang dihasilkan adalah, nah kita tulis satu di sini, M besar di sebelah sini. Kemudian yang satu di sini M kecil, tulis di sini. Nah, yang di sini kita tulisnya di bawah ke sini. Satu M besar di sini, satu lagi M kecil di sini. Oke, maka kita dapatkan hasilnya. Oke, ini caranya gini ngebacanya ya. Jadi, yang di sini adalah hasil perkalian atau persilangan gitu ya. Dari yang di atas ini dengan di sini. Jadi kita lihat nih kan kotaknya ini. Maka atasnya di mana, kemudian yang sampingnya dengan gen yang mana? Dengan gamet yang mana? Oke. Maka di sini kita tinggal salin aja ya. Kalau ini perkaliannya atau persilangannya nggak seperti di matematika. Jadi jangan tulis M kuadrat gitu. Nah, tapi kita langsung salin aja seperti huruf yang ada di situ. Jadi ini adalah M besar, di sini juga M besar. Kita tulis di sini. M besar, M besar. Oke. Kemudian yang ini berarti atasnya adalah di sini. M besar kita salin, tulis. Kemudian yang ini M kecil ya. Jadi kita tulis juga di sini M kecil. Nah, M besar M kecil tadi di fenotip F1 kan sudah kita bahas juga. Jadi namanya di sini merah heterozigot. Kalau yang ini merah homozigot. Nah, yang di sini sama juga. Atasnya di sini, kemudian bawahnya di sini. Oke. Jadi, yang ini M besar, ini M kecil. Merah heterozigot juga. Nah, kenapa nggak ditulisnya misalkan M kecil duluan? Oke. Kenapa? Karena lagi-lagi dominan itu sifatnya menutupi resesif. Makanya huruf besar itu ditulisnya duluan di depan ya. Jadi, M besar ditulis di sini. Kemudian yang kotak yang ini adalah hasil persilangan dari yang di sini atas dengan kita tarik lurus sini, oh berarti yang ini. Ya, maka kita salin aja langsung M kecil M kecil. Nah, M kecil warnanya di sini adalah putih. Oke. Maka F2 yang dihasilkan ternyata beragam nih, nggak kayak F1. Kalau F1 semua adalah M besar M kecil. Tapi F2 kemungkinannya ada 4 di sini ya. Maka hasil persilangannya, kalau di sini sebut rasio itu berarti perbandingan, kita bikin perbandingannya. Genotip F2, genotip itu yang ditulis dengan lambang, jadi kita langsung salin aja. M besar dibanding M besar yang M kecil, banding M kecil M kecil. M besarnya ada berapa? Oh, 1. M besar M kecil ada berapa? Kita hitung 1, 2. Berarti tulis di sini 2. 1 banding 2. M kecilnya, oh cuma ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Oke. Kemudian fenotip F2-nya, nah fenotip itu kan artinya yang kata-kata ya, sifatnya kata-kata. Oke.
Yaitu warnanya ada apa aja nih? Warna merah sama putih kan? Nggak mungkin ada hijau, kuning, dan sebagainya. Oke, jadi kita tulis aja merahnya ada berapa. Sini kita lihat ya, ada 1, 2, 3. Berarti merahnya banding putih ada 3, putihnya 1. Berarti 3 banding 1. Oke, bisa ya? Gampang kan? Ini adalah monohibrid dominan resesif. Oke, next kita ke monohibrid intermediate. Oke, jadi ini jika gen parentalnya adalah intermediate ya. Oke. Di sini contohnya persilangan antara tanaman pagi sore Mirabilis jalapa berwarna kuning. K besar. Berarti di sini warna kuning dominan ya. Dengan tanaman berwarna putih, tanaman berbunga putih ya sama ya. Tanaman bunga putih, yang ini bunga kuning. K kecil, berarti putihnya resesif. Ternyata semua keturunannya berbunga kuning muda. Nah, kuning muda dia berarti tidak mengikuti si dominan, tidak mengikuti si resesif. Artinya keturunannya di sini karena kuning muda, jadi percampuran dari kuning dengan putih. Jadi intermediate disebutnya. Maka bagaimana rasio genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesama? Oke, langkahnya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita tentukan dulu genotip P1-nya. Di soal tadi udah disebutkan, yaitu K besar dengan K kecil. Oke, ini lambang jantan dan ini lambang betina ya. Fenotip P1 atau parental pertama, P itu kan parental, singkatan dari parental atau induk, yaitu kuning dengan putih ya. Tadi warnanya kuning dengan putih, jadi karena di sini huruf besar berarti ini kuning, yang ini huruf kecil tadi putih. Oke. Kemudian kita tentukan gamet P1-nya ya. Jadi gametnya dari sini nih ya. Kalau ini seharusnya di atas ya supaya gampang lihatnya, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah tetap ngerti ya. Jadi ini K besar, kemudian terpisah sehingga jadi K besar saja. Karena di sini sama, yang ini juga K kecil, di sini kita tulis K kecil saja. Oke, maka F1 dihasilkan langsung saja disalin yaitu K besar dan K kecil. Itu ya, jadi pengalinya begini. Itu genotip F1. Nah, terus tadi soalnya bilang, K besar K kecil ini warnanya adalah kuning muda. Maka F1-nya kita tulis di sini kuning muda. Ya, jadi bukan kuning atau putih, tapi kuning muda, percampuran. Ini intermediate. Nah, terus dia bilang F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Berarti genotip yang ini disilangkan dengan genotip yang sama juga. Maka P2-nya adalah K besar K kecil. Kita silangkan dengan K besar K kecil. Terus kita bikin kayak tadi gametnya, langkahnya sama ya. Ini kita pisahin K besar, kemudian K kecil kita bikin aja pakai koma. Yang di sini juga ini K besar, ini K kecil. Oke, kemudian baru kita bikin tabelnya. Maka F2-nya kita tuliskan di sini, K besar di sini, kemudian K kecil yang ini di sini. Nah, untuk yang ini adalah yang menurun. K besar di sini, K kecilnya di sini. Oke, terus kayak tadi kita silangin ya, berarti ini adalah atasnya K besar, K besar. K besar adalah kuning. Kemudian yang ini atasnya K besar, sampingnya K kecil. Berarti K besar K kecil. Nah, K besar K kecil, ingat lagi tadi, karena intermediate, maka ini disebutnya kuning muda. Oke, jadi bukan kuning heterozigot, bukan ya. Tulisnya kuning muda. Kemudian yang ini, dari K besar di sini dengan K kecil di atasnya, jadi K besar K kecil juga kuning muda. Yang ini K kecil, di sini juga K kecil, jadi putih. Oke, nah berarti hasil persilangannya genotip F2-nya rasionya adalah K besarnya ada 1, kita tulis, banding K besar K kecilnya ada 1 dan 2, berarti 2 ya. K kecilnya 1. Nah, genotip F2-nya sama nih dengan monohibrid dominan resesif tadi. Yang beda di sini nih, fenotip F2. Oke. Fenotip F2-nya warnanya ada 3 jenis. Kalau tadi kan cuma 2.
kalau di dominan resesif. Jadi ada yang ngikutin dominan, ada yang ngikutin resesif. Sementara di intermediate, ya ada yang dominan, ada yang ngikutin resesif, tapi ada juga yang percampuran. Yang kuning cuma ada 1, jadi kita tulis di sini 1. Kuning mudanya ada 2. Jadi kita tulis banding kuning mudanya 2. Kemudian yang putih, sini cuma 1. Jadi, kuning banding kuning muda banding putih adalah 1 banding 2 banding 1. Oke, gampang ya? Bisa ya insya Allah ya. Oke, next sekarang kita ke dihibrid. Ya, dengan 2 sifat yang berbeda. Oke, yang ini agak panjang nih. Kita coba ya. Persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar, K besar dengan tanaman ercis berbiji kerut warna hijau. Oke, ini di sini berbiji kerut ya. B kecil, K kecil, K kecil. Ada yang juga yang bilang berbiji keriput, ada juga berbiji kisut. Nah, ada juga yang begitu ya bahasanya. Jadi lawannya bulat itu keriput, kisut, itu sama. Atau kerut, karena agak mengerut, jadi dia nggak bulat sempurna. Maka tanaman yang dihasilkan, tanaman F1 berbiji bulat warna kuning, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, jadi bulat, B besar, B kecil, kuningnya K besar, K kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotip pada F2. Oke, dia mintanya di sini fenotip aja ya. Jadi yang sifatnya yang bukan lambang, tapi yang kata-kata. Oke, langkahnya masih sama kayak tadi, kita tentuin dulu parentalnya. Oke, jadi langsung kita bikin, ini fenotip P1-nya adalah bulat kuning. Kita langsung aja nih, ambil sifatnya ya. Bulat kuning dengan kerut hijau atau keriput hijau boleh ya. Keriput hijau. Nah, kemudian genotipnya tinggal disalin sama di soal. B besar, K besar, K besar. Yang di sini B kecil, K kecil, K kecil. Oke. Ini bebas ya, mau lambangnya gimana. Yang penting 1 jantan, 1 betina lah. Kemudian gamet P1-nya, nah ini di sini yang agak beda karena 2 sifat yang berbeda. Tadi beda dengan monohibrid. Jadi yang B besar kan ini 1, yaitu B besar sama ya, kita pisahkan. Kemudian yang ini K besar, berarti kan sama. Maka kita boleh tulis B besar, K besar. Oke, yang ini juga gitu. Yang ini kan sama, jadi boleh kita tulis B kecil, yang ini juga sama, boleh ditulis K kecil. Maka gametnya adalah B besar, K besar, yang satu lagi B kecil, K kecil. Terus genotip F1-nya berarti silang nih hasilnya. Seret, maka hasilnya tinggal disalin. Tulis di sini B besar. Nah, ini urutannya perhatikan. Karena di sini huruf B, jangan langsung tulis ini. Kenapa nggak B besar, K besar, B kecil, K kecil? Nah, karena yang pertama kita tulis dulu yang bulatnya. Jadi kalau yang di sini B besar, hurufnya harus sama. B besar, maka tulis yang di sini B kecil. Oke, kemudian yang ini K besar, nah yang ini adalah K kecil. Nah, berarti fenotipnya adalah selama dia ada huruf besarnya, dia mengikuti sifat dominan. Tuh ya, itu di pembahasan awal, sekali lagi, kalau dominan itu menutupi sifat yang resesif, maka kalau di sini B besar, maka dia diartikan sebagai bulat. Di sini ada K besar, maka diartikan sebagai kuning. Walaupun di sini ada huruf kecilnya, tapi huruf kecil ini tertutupi. Gitu ya. Maka fenotip F1-nya adalah bulat kuning. Nih, sesuai dengan yang ada di soal, bulat kuning. Oke. Kemudian, katanya F1 disilangkan dengan sesamanya. Artinya, B besar, B kecil, K besar, K kecil ini kita silangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil juga. Oke, maka P2-nya kita tulis gini ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini nih gamet P2-nya. Gimana nentuin gametnya? Oke, inilah berlaku hukum Mendel yang kedua, yaitu penggabungan bebas ya. Tuh, atau kombinasi bebas. Nah, di sini kombinasinya gimana caranya? Kayak gini. Jadi, yang B besar di sini
kita pasangkan dengan yang di sini. Jadi 1 dengan 3. Kita tulis B besar, K besar. Nah, B besar yang ini kan sudah dengan K besar. Sekarang kita gabungkan dia, kita kombinasikan dengan K yang kecil. Jadi B besar, K kecil. Jadi 1, 3, kemudian 1, 4. Kita tulis di sini. B besar, K kecil hasilnya. Ya, kayak gitu ya penggabungannya. Nah, B besar udah nih. Udah sama K besar sama K kecil udah. Sekarang B kecil. B kecil nih kedua dengan yang ketiga di sini. Jadi 2, 3. Tuh ya, dengan K besar. Kita tulis di sini B kecil, K besar. Nah, yang ini udah dengan yang paling belakang. Jadi B kecil dengan K kecil. Tulis di sini. Oke. Jadi ada 4 gamet. Oke. Yang jantan ada 4 gamet, yang betina juga sama nih. Ya, karena sama nggak ditulis nggak apa-apa. Yang penting intinya sama di sini. Oke. Kamu mau tulis lagi boleh. Oke, udah selesai? Belum selesai. Kita baru ketemu gamet P2. Kan disuruh nyarinya F2 ya. Oke, fenotip pada F2. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, gamet P2-nya tadi diulang lagi ya. Ini kan adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Yang ini sama, jadi boleh kita salin aja. Maka F2-nya, nah di sini dia tabelnya nggak 4 kayak tadi lagi, tapi tabelnya 16. Jadi 4 ke samping, 4 ke bawah, 4 mendatar, 4 menurun. Jadi total individu yang dihasilkan kemungkinannya ada 16. Oke, nah kita tulis di sini salin mirip prinsipnya kayak tadi, yang sebelah sini kita salin di sini berurut. Kemudian yang di sebelah sini kita urut lagi salin di sebelah sini. B besar K besar taruh. B besar K kecil taruh sini. B kecil K besar taruh sini. B kecil K kecil di sini. Yang ini juga. Ini di sini. Kemudian B besar K kecil yang ini. Yang ini B kecil K besar. Ini B kecil K kecil di sini. Nah, kemudian gimana cara nyilanginnya? Prinsipnya sama kayak tadi. Kotak yang ini kita lihat atas dan sampingnya siapa. Ya, gitu ya. Gamet di atas sama samping. Kita tinggal salin. Yang ini di atasnya B besar K besar, yang ini B besar K besar. Nah, perhatikan kembali, ini harus urut. Jadi jangan nulis B besar K besar, B besar K besar. Harus sama. Kalau tulisnya B duluan, berarti B di depan ya. Maka B besar, K besar, K besar. Yang ini juga atas sama samping di sini. Berarti B besar, satu lagi K besar, satu lagi K-nya kecil. Oke, jadi yang di sini K-nya kecil. Yang di sini juga gitu. Atasnya ini, sampingnya yang ini. B besar, yang ini B kecil, ini K besar, K besar. Yang di sini juga atas sini, sampingnya sini. Urutannya dari B besar dulu. Kembali lagi ya, kalau ada huruf besar dulu ya. B besar, B kecilnya di belakangnya. Kemudian ini K besar, K kecil di belakangnya. Oke, dan seterusnya seperti itu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Oke, nah sekarang kita bikin rasio fenotip. Oke, jadi rasio fenotipnya ada apa aja nih? Oke, yang pertama, selama ada huruf besar di situ, maka dia mengikuti, ini prinsip pertama ya. Selama ada huruf besar, dia mengikuti dominan. Jadi tadi kan kita udah tahu kalau bulat itu B besar, kuning K besar. Kemudian kalau dia keriput atau kisut, B kecil. Kemudian kalau dia hijau, maka dia K kecil. Oke, di sini kita lihat B besar ada B besar dengan K besar ya, yaitu berarti bulat kuning artinya fenotipnya. Kita hitung ada berapa nih? 1 di sini. Oke. Kemudian ini B besar juga, nih K besar. Jadi ada 2. Ini juga ada 3. Ini juga ada B besar K besar berarti 4. Ini ada B besar K besar 5. Ini K-nya kecil, berarti bukan. Ini ada B besar, ada K besar, berarti 6. Ini K-nya kecil, bukan. Ini ada B besar K besar, 7. Ini ada 8. Ini B-nya kecil dua-duanya, salah. Ini bukan. Ini
ada B besar, ada K besar. 9. Yang ini K-nya kecil dua-duanya, ini B-nya kecil dua-duanya, ini B-nya kecil dua-duanya. Bukan. Berarti ada 9. Bulat kuning ada 9. Kita tulis di sini 9. Oke. Terus sekarang yang bulat hijau. Bulat tadi hurufnya B besar, hijau itu yang K-nya kecil. Nah, biar gampang kita langsung cari aja yang K-nya kecil, terus B-nya besar. Oke. Nih ya, 1 ketemu B besar, K-nya kecil, ya kan? Berarti bulat hijau dia, 1. Ini K-nya besar enggak? Nah, ini K-nya besar, K-nya kecil dua-duanya, ada B besar, berarti 2. Oke. Terus ini B-nya kecil enggak? Dia harus B-nya besar, bukan? Kemudian, nah ini B besar, ini K kecil. Jadi 3. Ini bukan, udah habis ya. Jadi bulat hijaunya ada 3. Keriput. Oke, keriput itu B-nya kecil. Langsung aja cari yang B-nya kecil, tapi kuning, K-nya besar. Ada 1, kemudian ini juga 2, ini juga sama, 3. Juga ada 3, kita tulis. Terakhir, keriput hijau, kecil semua. Udah cuma tinggal 1 nih tadi yang belum kita jamah di sini ya. B kecil, K kecil, K kecil. Berarti dia 1. Maka perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, totalnya ada 16. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita perluas lagi dengan latihan-latihan soal. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Setiap kata adalah harapan, maka berkata-katalah yang baik, termasuk terhadap diri sendiri saat kita mengalami kesulitan. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.